ketemu lagi dengan saya Apoteker Ronald. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah hadir menonton video saya. Untuk teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa like. Jika kalian suka dengan video saya, share kepada teman-teman kalian jika informasi ini nantinya bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini kita bahas topik apa ya guys ya? Aduh, saya lupa juga nih mau bahas topik apa guys ya. Udah, gini aja. Kita bahas topik tentang kulit aja ya, permasalahan yang terjadi pada kulit. Kita ambil topiknya yaitu dermatitis atopik atau eksim ya, eksim. Nah, eksim ini merupakan reaksi alergi pada kulit ya, pada kulit kita yang ditandai timbulnya kemerahan pada kulit dan rasa gatal. Seperti itu ya guys ya. Bukan pada orang dewasa saja yang kena eksim, tetapi pada anak-anak yang di atas 2 tahun juga kemungkinan besar bisa terkena eksim ya guys ya. Dan mungkin juga kalian yang menonton video ini, video saya sekarang ini, mungkin kalian terkena eksim ya, terkena eksim karena kalian menonton video saya mencari judulnya pasti eksim ya, terjadi permasalahan pada kulit atau gatal seperti itu ya. Nah, jika iya, mungkin Anda saat ini, kalian pada saat ini merasa terganggu ya. Bukan artinya merasa terganggu karena menonton video saya, bukan ya. Tapi terganggu karena adanya eksim pada kalian, seperti itu. Karena eksim ini dapat meningkatkan sensitivitas dari kulit kita ya. Dan dapat juga menimbulkan rasa gatal yang sangat hebat ya. Eksim ini terbagi menjadi 2 ya, yaitu eksim basah dan eksim kering ya. Eksim kering ini sesuai dengan namanya, yaitu munculnya suatu keluhan pada kulit, yaitu dengan kulit itu tampak kering ya, kulit tampak kering dan biasanya disertai dengan rasa gatal ya. Itu sangat mengganggu ya, dan bahkan bisa mengganggu istirahat malam Anda, seperti itu ya. Ciri-ciri dari eksim kering ini yaitu kulit itu tampak seperti bersisik. Terus kulit kita itu terasa tebal di bagian yang gatal ya guys ya. Dan mungkin terjadi bengkak atau adanya benjolan pada permukaan kulit kita, seperti itu ya guys ya. Yang kedua adalah eksim basah ya guys ya. Eksim basah ini biasanya ditandai dengan timbulnya bintik-bintik kecil di bagian permukaan kulit kita itu yang biasanya bisa melepuh atau berisi cairan ya. Itu dinamakan eksim basah. Nah, faktanya eksim kering itu kan tadi terdapat benjolan ya, benjolan pada permukaan kulit kita, dan jika benjolan tersebut itu terkupas atau terkelupas dan pecah, itu bisa dijuluki sebagai eksim basah ya guys ya. Nah, jika kalian terkena eksim, pastinya kalian akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat dilarang ya. Apa itu tindakan yang dilarang kalau kita terkena eksim? Eksim yaitu adalah menggaruk ya. Menggaruk itu dilarang sebenarnya, tapi nggak mungkin kan, karena gatal itu nggak mungkin kita dilarang. Siapa juga yang larang, yang tahunya kan kita juga di rumah gitu kan, jadi kita garuk. Oke, tindakan menggaruk ini itu dapat membuat cedera pada permukaan kulit kita ya, membuat luka, sehingga memungkinkan itu masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh kita, seperti itu ya guys ya. Itu dapat memperparah reaksi iritasi yang terjadi pada permukaan kulit kita, seperti itu ya guys ya. Nah, apa sih penyebab dari eksim ini ya? Seperti itu pasti kalian bertanya ya. Penyebab eksim ini yang pastinya sampai saat ini belum diketahui ya guys ya. Namun
eksim atau dermatitis atopik ini beberapa para ahli itu menyebut penyebabnya itu dapat dari faktor turunan atau genetik ya, dan dari faktor lingkungan. Yang pertama itu adalah penyebabnya dari faktor genetik atau turunan. Itu berasal dari keluarga atau orang tua ya, yang mungkin pernah mengidap atau menderita eksim atau kondisi atopik lain seperti riwayat alergi terhadap sesuatu sampai riwayat asma ya, penyakit asma seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan seperti iritasi dari sabun, penggunaan sabun, deterjen, sampo, dan produk-produk perawatan kulit yang kita pakai itu dapat mungkin menyebabkan terjadinya alergi pada tubuh kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah alergen. Alergen itu adalah suatu produk yang menimbulkan alergi pada tubuh kita seperti itu ya. Nah, itu seperti jamur, tungau, serbuk sari dari bunga, debu atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, yang seterusnya adalah itu seperti makanan-makanan yang tinggi protein ya, seperti udang, seafood, dan produk lainnya seperti itu. Kalau kita alergi terhadap makanan tersebut itu dapat menimbulkan rasa gatal atau eksim pada permukaan kulit kita ya, kalau kita mempunyai riwayat alergi terhadap makanan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah produk dari misalnya pewarna pakaian tekstil ya, itu dapat menimbulkan reaksi alergi pada permukaan kulit kita dan juga perhiasan-perhiasan yang kita pakai seperti itu ya guys. Nah, tentunya ada cara mencegah supaya eksim ini tidak timbul pada kita. Caranya sangat gampang ya guys ya. Tadi kan kita sudah tahu penyebabnya itu dari faktor lingkungan itu apa. Caranya gampang, kita tinggal menghindari pemicu dari eksim tersebut. Seperti itu aja. Misalnya seperti tadi kan, misalnya Anda alergi terhadap suatu makanan atau terhadap debu atau misalnya produk yang A, B, C, D, itu ya silahkan dihindari. Tetapi kebiasaan dari kita itu karena rasa ingin dari diri kita sendiri, itu bisa aja kita hantam aja gitu ya guys ya, dan akhirnya kita membuat garuk sana garuk sini seperti itu ya guys ya. Nah, jika Anda sudah terkena eksim, saran saya berkonsultasilah kepada dokter untuk mendapatkan tindakan atau pengobatan ya guys ya. Obat eksim ini sebenarnya belum sampai ini tidak diketahui ya guys ya. Kita hanya memberikan penanganan untuk gejalanya ya, atau yang ditimbulkan dari eksim itu kan seperti kemerahan pada kulit, itu ada peradangan dan rasa gatal. Kita hanya menangkal dari efek tersebut supaya kita tidak merusak permukaan kulit seperti itu. Jadi obatnya adalah untuk menghilangkan gatal atau peradangan yang terjadi pada permukaan kulit kita seperti itu ya. Itu sebenarnya yang kita akan berikan untuk bagi penderita-penderita yang eksim ya sebenarnya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang obat yang bisa Anda gunakan untuk menangani eksim ya, eksim, yaitu berupa salep dan ada juga obat makan seperti itu ya guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di HP Ronald. Sampai ketemu di video selanjutnya.